Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitria dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menerangkan tentang manajer sebagai pembuat keputusan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Sedangkan menurut beberapa ahli, pengertian manajer adalah 1. Sabardi pada tahun 1992, manajer adalah orang yang berkewajiban mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain. Yang kedua, menurut Griffin pada tahun 2004, manajer adalah seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah melaksanakan proses manajemen dalam suatu organisasi. Yang kedua, pengertian pengambilan keputusan, yaitu sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan atau decision making diproses oleh pengambil keputusan atau decision maker yang hasilnya keputusan decision. Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas-aktivitas sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan menimbulkan aktivitas dan atau mengakhiri aktivitas. Yang ketiga, macam-macam pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu keputusan autogenerated dan keputusan induced. Keputusan autogenerated, yaitu keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Keputusan autogenerated ini kurang baik sebab risikonya tinggi. Sedangkan keputusan induced, yaitu keputusan diambil berdasarkan scientific manajemen atau manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan risikonya relatif kecil. Cuman, proses pengambilan keputusan lebih lambat. Yang keempat, teknik-teknik pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama, operation research, yaitu dengan menggunakan metode-metode saintifik atau yang memiliki teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. Yang kedua, linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga faktor analisis. Yang ketiga, gaming war games, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Yang keempat, probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima, jenis-jenis manajer. Manajer menurut tingkat atau level dalam organisasi dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, manajer bawah atau manajer lini pertama, yaitu tingkat manajer yang paling bawah yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Sebutan yang sering dipergunakan adalah penyelia, mandor, atau kepala seksi. Yang kedua, manajer menengah atau madya, yaitu beberapa tingkat dalam organisasi yang membawahi manajer lain dan kadang juga karyawan operasional. Sebutan yang sering dipergunakan adalah manajer departemen, kepala pengawas,
manajer cabang, kepala subdivisi, atau kepala bagian. Yang ketiga, manajer puncak, yaitu sekelompok kecil manajer yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan yang sering dipergunakan adalah direktur utama, presiden direktur, wakil presiden senior, kepala divisi, dan lain-lain. Yang keenam, kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama, kepastian, yaitu seluruh informasi yang dibutuhkan pengambil keputusan tersedia secara lengkap. Yang kedua, risiko, yaitu keputusan yang memiliki sasaran yang jelas dan didasarkan pada informasi yang baik, tetapi konsekuensi masa depan dari masing-masing alternatif keputusan tidak pasti. Yang ketiga, ketidakpastian, yaitu para manajer mengikuti atau mengetahui sasaran yang ingin dicapai, tetapi informasi mengenai berbagai alternatif dan kejadian-kejadian di masa depan tidak lengkap. Yang keempat, ambiguitas, yaitu sasaran yang harus diraih atau masalah yang harus dipecahkan secara jelas, alternatif sulit ditemukan, dan informasi mengenai hal yang ingin dicapai tidak tersedia. Yang ketujuh, aspek-aspek pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pribadi dan kepribadian decision maker. Yang kedua, sifat masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pandangan dan kecakapan faktual decision maker terhadap masalah yang dihadapi. Yang keempat, kondisi institusional atau lembaga bersangkutan. Yang kelima, situasi umum yang menjadi lingkungan sekitar. Yang kedelapan, faktor-faktor penolong pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus diperhatikan emosi dan aturan-aturan, baik yang tangibles maupun intangibles. Yang kedua, setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan. Yang ketiga, suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak. Yang keempat, hanya ada suatu pilihan yang paling memuaskan atau terbaik. Yang kelima, pengambilan keputusan adalah mental action dan harus ditransfer ke dalam physical action. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif memerlukan waktu, dana, data, informasi, dan fakta yang cukup. Yang ketujuh, membuat keputusan dalam prakteknya membutuhkan kecakapan, pengalaman, dan imajinasi. Yang kedelapan, pengambilan keputusan merupakan awal dan mata rantai aktivitas. Yang kesembilan, setiap keputusan harus dilaksanakan. Yang kesembilan, beberapa model pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, model klasik, yaitu model pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi bahwa manajer sebaiknya membuat keputusan yang logis, yang selaras dengan kepentingan ekonomi organisasi. Yang kedua, model administratif, yaitu model pengambilan keputusan yang menggunakan bagaimana manajer membuat keputusan secara nyata dalam situasi yang bercirikan keputusan tidak berprogram, ketidakpastian, dan ambiguitas. Yang ketiga, model politis, yaitu model pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan tidak terprogram ketika kondisi berada dalam ketidakpastian, informasi terbatas, dan sedikit persetujuan antar manajer mengenai sasaran yang harus diikuti atau tindakan yang harus diambil. Yang ke-10, proses-proses pengambilan keputusan
Ada 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengakuan terhadap persyaratan keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis penyebab. Ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif yang diharapkan. Yang kelima, implementasi alternatif yang dipilih. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.